Jadi jangan pernah menganggap hal-hal misalnya gangguan tidur kayak gitu tuh sepele. Nanti pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nah nanti kalian akan menemukan itu mungkin pas skripsi. Nah pas skripsi itu kan kayak pikiran penuh, konsul salah, ngajuin lagi salah. Nah itu jangan terlalu dibawa pikiran. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengkajian kebutuhan psikososial kalian. Ini kita akan lakukan kepada pasien. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang membedakan perawat jiwa dengan perawat KMB? Perawat jiwa dengan perawat kritis, apa yang membedakan? Komunikasi. Benar. Jadi kalau di jiwa itu kan banyak tindakan yang tidak kita lakukan. Pas misalnya kayak pemasangan infus ada, tapi kan tidak setiap hari kita lakukan. Kebanyakan tuh fisiknya tuh kayaknya oke, ya enggak? Oke, kayak sehat, tapi kan yang bermasalah itu kan di dalam. Dalam artian di dalam itu kan yang tidak tampak. Nah, ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Ada yang pernah melihat orang dengan gangguan jiwa? Berani kalian ngomong? Berani kalian dekat-dekat? Tengoknya aja kalian langsung kabur, ya enggak? Karena kayaknya serem lah, kayaknya kena pinjul lah, kayaknya bakalan diludah lah, ya enggak kayak gitu kan? Nah, jadi kayak gitu. Yang membedakan kita, kalau perawat kritis, perawat KMB ada tindakan yang dilakukan secara reguler, tiap hari dilakukan. Misalnya mandikan pasien, tensi, ya kan? Kayak gitu pokoknya perawatan. Tapi kalau jiwa ini, kalau pasiennya tidak ditanya, tahu nggak kalian kenapa pasien ini? Tidak tahu. Misalnya pasiennya nampak murung, nunduk. Nah, bisa nggak kalian nebak? Kayaknya gini-gini, bisa nggak? Perawat jiwa itu bukan. Jadi kenapa kita bisa memberikan diagnosa? Kenapa kita bisa memberikan intervensi? Terus bisa implementasi? Karena kita tanya. Kalau kita tidak tanya, kita tidak tahu. Benar? Ada yang bisa, misalnya kawannya nih lagi sedih, kakaknya lagi sedih. Kakaknya sebenarnya bisa nggak? Kalau dia nebak, kakaknya kenapa? Enggak kan? Kecuali kakak nanya, kenapa? Kok kayaknya sedih? Gitu jiwa. Oke. Pengkajian. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengkajian? Pengkajian itu apa? Menggali. Menggali apa? Informasi seperti apa? Kalau identitas itu kayak mana? Nama, apa lagi? Tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Oke. Ya. Di sini. Sebelumnya kita harus ketahui dahulu tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran kita tentang pengkajian ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan jiwa yang mencakup pengkajian. Nah, nanti kan setelah pengkajian ada apa? Intervensi. Intervensi itu kayak mana? Perencanaan yang akan diberikan kepada pasien. Kedua, setelah itu apa lagi? Implementasi itu tindakannya. Setelah implementasi, evaluasi. Evaluasi itu apa? Hasil akhir. Gimana setelah kamu memberikan tindakan A, B, C? Nah, hasilnya gimana? Itu harus ditulis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa. Bisa dipahami tidak proses? Kalau orang gangguan jiwa itu bisa tidak terjadi dalam satu malam? Jadi, banyak nih orang yang mengalami gangguan jiwa itu. Misalnya, itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Tidak semerta-merta misalnya hari ini dia nangis, besok langsung hilang. Kan istilahnya kayak gitu kan, bahasa kasarnya. Terus misalnya hari ini cemas, besok langsung depresi, langsung masuk sedih jiwa. Semua itu terjadi karena prosesnya panjang. Misalnya kita bisa gali lebih lanjut ketika melakukan pengkajian. Oke, yang pertama ini format pengkajian. Yang pertama ada identitas klien. Bisa dilihat kan di sini kan ada inisial, umur, alamat, agama, status marital, status kalau yang sudah menikah
ada pasien misalnya datang ngamuk-ngamuk, ada yang tanya tidak bisa ngobrol, tapi kata keluarganya pasiennya ngamuk karena bla 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 bla. Jadi kita kami ngajak pasiennya ngomong, mungkin berbeda. Nah itu yang membedakan data masuk RS sama saat dikaji. Oke, yang keempat ada faktor predisposisi. Predisposisi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu predisposisi? Riwayat apa nih? Kejadian masa lalu. Lihat kan yang pertama, pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Ya atau tidak? Pasien jiwa itu kebanyakan, bukan lagi kebanyakan, banyak sekali mereka itu sering bolak-balik rumah sakit jiwa. Tidak ada yang satu kali datang sembuh tiga. Yang sembuh di rumah sakit ketika dibawa pulang kambuh lagi. Diantar baik, pas pulang kambuh lagi. Nah, itu kenapa? Ada yang bisa dijelaskan? Karena faktor hukumannya karena setelah itu dibuat semua jadi hukuman kerja stigma itu udah. Jadi faktornya dari stigma. Stigma itu datang dari lingkungan. Lingkungan termasuk tetangga, termasuk keluarga. Banyaknya mereka tuh kayak tidak mensupport, dalam artian orang dengan gangguan jiwa itu harus minum obat kan? Harus rutin. Nah, terkadang keluarga itu lalai. Jadi mereka sering bolak-balik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau kalian lihat riwayatnya itu pasti ada yang lebih dari 10 kali, bahkan 20 kali. Dengan pasien yang udah 10 tahun, wah itu bisa langsung sekali. Itu yang dimaksud dengan support system. Kenapa keluarga itu penting? Karena itu. Siapa yang bisa mengingatkan obat? Nah, misalnya jam segini minum obat yuk, pasti keluarga. Terus, misalnya penggunaan obat pada orang dengan gangguan jiwa itu kan ada warna-warnanya. Nah, ini jam sekian warnanya ini, jam sekian warnanya ini. Dari mana namanya? Keluarga. Nah, gitu. Oke, yang kedua, pengobatan sebelumnya berhasil atau tidak? Kalau berhasil, tidak kan? Kembali banyak di sini. Kemudian di sini ada yang fisik, ada yang seksual. Jadi pengalaman masa lalu dengan orang maksud saya orang dengan trauma. Nah itu kebanyakan akan memicu membuat karena permasalahannya itu tidak selesai. Oke, di sini ada kekerasan dalam keluarga, tindakan kriminal. Kemudian di sini ada korban atau saksi. Bahkan menjadi saksi juga bisa menyebabkan trauma. Jadi jiwa itu harus dikaji sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya. Jangan ditanya kenapa kamu sedih, saya dibully di sekolah. Tanya lagi, berapa lama? Sejak kapan? Gimana respon orang tua? Begitu. Jadi jiwa itu kajiannya harus dalam, karena kita bisa tahu kenapa masalah ini bisa timbul, padahal dalam waktu yang lama. Oke, di sini nanti disediakan masalah perawatannya apa saja. Kemudian adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Kenapa kita harus tanya itu? Ayo, kenapa? Pengaruh, genetik, segala macam kan? Ilmu baru? Oke, selanjutnya di sini adakah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan? Masuk kayak trauma-trauma. Kejadian apa yang bisa memicu jadi perasaan tidak enak, menjadi tidak tenang, sehingga ada melihat misalnya penculikan. Jadi ketika kita melihat misalnya dengan gestur tubuh atau bentuk orang yang menculik gitu kan, kita jadi tertrigger, jadi takut. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ke arah gangguan jiwa. Jadi menarik diri kan, contohnya menarik diri, tidak berkomunikasi dengan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Gangguan jiwa. Gitu. Oke, di sini ada persepsi dan harapan klien.
Coba nanti ya, kalian kan nanti bakalan turun ke rumah sakit jiwa. Kalau di S1 tuh nanti ada PK kan, PK jiwa. Kalian bisa ketemu, kalian tanya harapannya apa. Pasti kumpul dengan keluarga, cepat sembuh, pengen dapat kerja. Terlihat sepele, tapi itu maknanya dalam. Kemudian di sini ada mekanisme coping. Coping itu apa? Manajemen. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau kakaknya stres, misalnya cemas, besoknya TS atau ujian, copingnya apa? Makan es krim. Oke, apa? Tidur. Oke, kalau apa? Belajar. Oke, kalau kakak, copingnya apa? Kalau bisa besok ini ujian, gimana? Apa? Roblox. Roblox. Ya, kalau kakak nonton, baca, ya. Oke. Ya, share-share ya, gimana besok nih? Besok ujian, pusing ya gitu kan? Kalau kakak tidur. Oh, ini orang tua ya. Tidur. Hipo. Kamu penasaran? Oke, jadi gini. Jadi tiap orang itu kan ada copingnya masing-masing nih, bagaimana ketika menghadapi masalah itu dipecahkan. Dalam artian dipecahkan itu bisa membuat lebih rileks, lebih tenang. Kayak kakak tadi ngobrol sama mamanya, kan sama mama, karena kadang kita ketika mengalami sesuatu negatif kemudian cerita sama orang tua itu bisa menurunkan kadar ansiedad. Ada juga minum matcha membuat mungkin lebih rileks. Jadi tiap orang copingnya beda-beda. Orang dengan gangguan jiwa kadang tidak bisa menemukan coping yang tepat buat dirinya. Akhirnya masalahnya menumpuk, tidak komunikasi dengan yang lain, lama-lama stres. Jadi pikirannya itu kalut. Ngerti tidak kalut? Kalut itu hidup di dalam pikirannya sendiri, semrawut. Wah, besok kayak gini nih, nanti aku ini, kayak gitu kan. Jadi ketakutan yang dipupuk. Ketika ketakutan yang dipupuk itu terjadi makin dalam, makin lama, stres. Nah, gitu. Oke, di sini mekanisme copingnya bicara dengan orang lain kan, kalau menyelesaikan masalah. Nah, ini kan ada juga kita tanya. Oke, sekarang saya mau berdua. Kita komunikasi terapeutik dulu. Nah, saya mau dari awal dulu. Dari sini, bagaimana menanyakan identitas pasien. Saya mau abang berdua, yang satu jadi pasien, yang satu jadi perawatnya. Ayo coba, gimana? Ngobrol. Perkenalkan dirinya gimana tadi? Ya, seperti yang saya contohkan. Enggak apa, kan ini kan cuma role play ya. Beda ketika pasien benar-benar nih. Kalau pasien benar-benar, ingat ya. Oke, coba. Untuk alamat Bapak, apa sudah
inisial aja. Beda dengan ketika kita memang sudah kerja, identitas sendiri tulis lengkap. Kalau di sini buat B, buat A, hanya B buat inisial. Terus misalnya udah tahu namanya ibunya, sudah dipanggil apa Bu? Nah biasanya kan ada nama kecil, iya kan? Oh, buat ibunya Bu apa, Bu C, gitu kan? Terus tanya lagi ibunya tinggal di mana? Ngomongnya jangan terlalu kaku. Ibu tinggal di mana? Ibu tinggalnya di mana Bu? Kita bisa tanya. Ibu tinggalnya di mana Bu? Terus agamanya apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Oh saya Islam ya, terus status marital. Apakah ibu sudah nikah? Gitu. Oh, sudah nikah. Anaknya berapa Bu? Itu boleh kita sekalian tanyakan. Berarti kita mencari penanggung jawabnya juga nih. Nah, ibu yang tahu ada siapa? Bisa dipahami? Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang penugasan. Jadi yang minta ini kan ada 3 ya. Ada 3 ya, dan berarti nanti ada yang menjadi keluarga pasien. Satu pasien, satu keluarga, dan satu perawat. Jadi buat video bagaimana kita sebagai perawat itu berkomunikasi dengan pasien. Saya maunya video ini dikumpulkan besok. Sekitar 5-10 menit tentang kajian tersebut. Nanti diupload di Google Drive. Nanti saya berikan formnya, kalian juga upload di Google Drive, kemudian linknya diikut ke form itu. Oke? Besok ya maksimalnya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Sudah dipahami tidak ya? Ya, oke. Kesimpulannya apa pembelajaran kita pada siang hari ini? Pertama, kalau perawat jiwa itu harus komunikasi. Yang kedua, apa? Jarak aman. Ketiga, ketika berkomunikasi perhatikan